Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1938 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua, sehingga kami selalu dikuatkan. Kami selalu mendapat penghiburan, kekuatan dari kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, 1 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6. 1 Tawarik pasal 18 ayat 1 sampai ayat 6 di bawah perikop kemenangan-kemenangan Daud. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Daud memukul kala orang Filistin dan menundukkan mereka. Lalu ia merebut Gad dan segala anak kotanya dari tangan orang Filistin. Dan Daud memukul kala orang Moab, sehingga orang Moab takluk kepadanya dan harus mempersembahkan upeti. Selanjutnya Daud memukul kala Hadadezer, Raja Soba, dekat Hamat, ketika ia pergi menegakkan kekuasaannya pada sungai Efrat. Daud merebut daripadanya 1.000 kereta, 7.000 orang pasukan berkuda, dan 20.000 orang pasukan berjalan kaki. Lalu Daud menyuruh memotong urat keting segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan 100 ekor kuda kereta. Lalu orang Aram dari Damsyik datang menolong Hadadezer, Raja Soba. Tetapi dari antara orang Aram itu, Daud menewaskan 22.000 orang. Kemudian Daud menempatkan pasukan-pasukan pendudukan di daerah orang Aram dari Damsyik, dan orang Aram itu menjadi budak Daud yang harus mempersembahkan upeti. Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Sekali lagi, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini menceritakan tentang kemenangan-kemenangan yang Daud raih, yang Daud dapatkan dari Tuhan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, masing-masing kita menghadapi peperangan, baik itu peperangan roh maupun peperangan nyata, berupa persoalan, pergumulan, tekanan hidup yang berat, dan lain sebagainya. Saya percaya saudara, itu adalah peperangan yang harus kita hadapi. Dalam peperangan itu memang ada yang menang, tapi tidak sedikit yang kalah dalam peperangan hidupnya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya supaya kita bisa menang dalam peperangan hidup kita? Mari kita belajar dari Daud. Kita bisa menang dalam setiap peperangan kita kalau kita belajar dari Daud. Yang pertama, Daud adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Beberapa waktu yang lalu kita sudah bahas bagaimana Daud memang betul-betul bergantung kepada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Makanya sebelum dia maju atau ke kiri, ke kanan, dia tanya dulu kepada Tuhan. Saudara, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa Daud adalah orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Saudara, kalau saudara mau menang dalam peperangan saudara, saudara harus mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan prajurit atau senjata atau keuangan, harta benda, koneksi, relasi kita.
Karena saudara, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, artinya kita bertentangan dengan Tuhan, kita berlawanan dengan Tuhan, dan Tuhan akan membuat kita itu kalah dalam peperangan kita. Makanya saudara, kalau kita mau menang dalam setiap peperangan kita, saudara harus mengandalkan Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, andalkan Tuhan karena Tuhan dapat kita andalkan. Dan orang-orang yang mengandalkan Tuhanlah mereka yang kemudian keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih daripada orang-orang yang menang, yang percaya, katakan amin. Haleluya. Saudara, seperti apa orang yang mengandalkan Tuhan? Mereka orang yang cari Tuhan. Mereka orang yang memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan mereka. Itulah orang yang mengandalkan Tuhan. Bangun pagi mereka berdoa, mereka baca, mendengarkan firman Tuhan. Amin. Itulah orang-orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Ketika dia ada masalah, dia tidak cari manusia, tapi dia cari Tuhan. Karena kita percaya saudara, ketika kita datang kepada Tuhan, apapun masalah persoalan saudara, Tuhan sanggup memberikan kita jalan keluar, solusi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang datang kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, pasti akan keluar menjadi pemenang. Dalam peperangan, persoalan, pergumulan, tekanan yang berat sekalipun, saudara akan lalui itu bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan akan memberi saudara dan saya kemenangan demi kemenangan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Kalau saudara mau menang dalam pergumulan, persoalan, tekanan saudara, seolah-olah itu memang peperangan kita. Kalau saudara mau menang dalam peperangan saudara, andalkan Tuhan. Jangan andalkan keluargamu, harta bendamu, koneksimu, orang-orang yang menjadi backing saudara. Saudara, andalkan Tuhan. Jangan andalkan hal-hal seperti itu, tapi andalkan Tuhan. Di saat sudah mengandalkan Tuhan, saudara akan keluar menjadi pemenang. Haleluya. Yang kedua, dari Daud kita belajar, kita bisa menang dalam setiap peperangan yang sedang kita hadapi saat ini. Kita belajar dari Daud. Daud adalah orang yang senang praise and worship, senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, saudara, ini kita harus belajar dari Daud. Daud melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Daud tahu caranya bagaimana menyenangkan hati Tuhan dengan menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menang dalam peperangan saudara, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Naikkan dengan sungguh-sungguh hati. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan bekerja dengan luar biasa. Kalau kita sudah melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan benar-benar senang dengan apa yang kita kerjakan, lakukan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, saudara, kalau Tuhan sudah senang, apa yang saudara minta, Tuhan pasti akan kabulkan. Amin. Apa yang saudara inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Kalau kita melakukan hal yang menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, karena itulah yang Tuhan senang dari kita umat-umatnya. Amin. Naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hati. Saudara, kalau kita mau mengetuk hati Tuhan, kita harus melakukan segala yang Tuhan percayakan kepada kita dengan segenap hati. Kalau kita melakukan hal, baik itu dalam pelayanan, tidak dengan segenap hati, mungkin suaramu bagus, mungkin di saat sudah memainkan alat musik, mungkin kedengarannya merdu, indah, sedap didengar. Tapi apalah artinya semuanya itu kalau Tuhan menolak kita? Karena kita tidak memberikan dengan segenap hati. Saudara, selalu saya katakan kepada jemaat, lakukan segala sesuatu dengan segenap hati. Amin. Karena orang-orang yang melakukan dengan segenap hati, mereka adalah orang yang seperti Daud. Tuhan berkenan kepada Daud.
Sehingga di saat Daud memainkan alat musik kecapi, hadirat Tuhan turun, saudara. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau senang memuji menyembah Tuhan. Karena di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, kita sedang melakukan hal yang berkenan bagi Tuhan. Tuhan senang dengan orang yang menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Dan orang-orang yang menang, perhatikan, orang-orang yang menang pasti mereka senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Coba saudara perhatikan, orang yang kalah dalam pertandingan sepak bola, mereka akan tertunduk lesu. Tetapi mereka yang menang, mereka menyanyikan lagu-lagu kemenangan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menang dalam pertempuran, dalam peperangan pribadi, baik itu pergumulan pribadi saudara, persoalan yang datang silih berganti menyerang dalam kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita memuji menyembah Tuhan, hadirat Tuhan turun di dalam kehidupan kita. Amin. Sehingga kita tidak takut ketika kita berhadapan dengan musuh sekalipun. Kita tidak akan takut karena kita tahu Tuhan berperang ganti kita. Amin. Sehingga orang yang senang memuji menyembah Tuhan, mereka akan mengalami kemenangan demi kemenangan yang akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Tuhan yang bela mereka, Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang akan memelihara mereka, Tuhan yang akan menjaga, melindungi mereka, dan Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka. Karena umat-umat Tuhan senang memuji menyembah Tuhan, Tuhan pasti mencurahkan berkat dari surga. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang menang yang kedua adalah orang-orang yang senang memuji dan menyembah Tuhan. Mereka akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Haleluya. Dan yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini, mari kita belajar dari Daud. Kita bisa menang dalam setiap peperangan kita. Yang ketiga, kita belajar dari Daud. Daud adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menang dalam setiap peperangan saudara, hiduplah takut akan Tuhan. Kita belajar hidup takut akan Tuhan, artinya saudara, kita takut berbuat dosa. Kita takut melakukan hal yang tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak orang yang sudah ada dalam dunia pelayanan, tetapi mereka tidak hidup takut akan Tuhan. Mereka memberikan diri mereka tidak dengan segenap hati, tapi cuma setengah-setengah. Ketika mereka memainkan musik atau melayani melalui puji-pujian dan pelayanan yang lain-lain, mereka tidak dengan segenap hatinya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang takut akan Tuhan, dia akan memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Dia takut kalau yang dia kerjakan itu tidak dengan segenap hati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, Tuhan tahu pekerjaan kita. Nah, ketika kita melakukan hal yang tidak baik bagi Tuhan, saudara, kita akan dicela oleh Tuhan, kita akan ditolak, kita akan dicampakkan oleh Tuhan. Makanya saudara, mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Amin. Di saat kita dipercaya untuk melayani, kita memberikan yang paling terbaik buat Tuhan. Semaksimal mungkin kita berikan buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kalau kita hidup takut akan Tuhan, maka kita akan melihat Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Tuhan yang akan membela kita, Tuhan yang akan menolong kita tepat pada waktunya, dan Tuhan yang akan selalu buka jalan di dalam kehidupan kita, membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan kita belajar. Dalam Amsal 22 ayat 4 berkata apa? Ganjaran kerendahan hati
dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita hidup di dalam takut akan Tuhan, maka janji Tuhan dari kitab Amsal 22 ayat 4 itu akan menjadi bagian kita. Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan akan menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang dia bekerja, lalu bosnya katakan tidak ada hari libur, walaupun hari Minggu, padahal hari Minggu itu adalah waktu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Lalu saudara, karena saudara takut kehilangan pekerjaan, akhirnya apa saudara? Saudara tetap bekerja di hari Minggu itu. Saudara korbankan untuk waktu, sebenarnya hari itu untuk beribadah, untuk saudara melayani, tapi saudara korbankan itu karena saudara takut kepada bos saudara. Saudara takut kehilangan pekerjaan, pendapatan, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang takut kepada manusia, mereka akan mengalami kekalahan telak. Saudara lihat ayat 1 sampai ayat 5. Kita belajar bahwa orang-orang yang dikalahkan oleh Raja Daud, mereka mempersembahkan apa? Upeti. Mereka menjadi apa? Budaknya Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita tidak hidup takut akan Tuhan, maka kita akan kalah. Saudara, kita akan dijajah. Saudara tidak akan mengalami yang namanya sukacita, damai sejahtera, kebahagiaan. Saudara tidak akan mengalami berkat-berkat Tuhan. Saudara akan menjadi budak oleh bos saudara, oleh pekerjaan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika saudara memprioritaskan Tuhan, Tuhan yang akan bela saudara. Tuhan yang akan memberkati saudara dengan luar biasa. Di saat saudara menomorsatukan Tuhan, saudara tidak akan pernah nomor 2, selalu nomor 1. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup takut akan Tuhan, melebihi rasa takut kita kepada manusia. Mari kita mau hidup takut akan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan karena ada 3 hal ini yang saya dapatkan dari kehidupan Daud. Yang pertama, Daud mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Yang kedua, Daud adalah seseorang yang senang praise and worship, senang memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Dan yang ketiga, dari Daud kita belajar, Daud adalah orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Saya percaya kalau kita melakukan hal seperti yang Daud lakukan dalam kehidupannya, sehingga dia mengalami kemenangan demi kemenangan, dalam setiap peperangan dia keluar menjadi pemenang. Tuhan menyertai Daud sehingga kemanapun Daud pergi berperang, Daud keluar menjadi pemenang. Saudara, kalau saudara mau seperti Daud, belajar mengandalkan Tuhan mulai dari sekarang. Jangan andalkan hartamu, keluargamu, backing, relasi. Jangan. Andalkan Tuhan. Yang kedua, mari mulai dari sekarang senang memuji, menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, dari Daud kita belajar, Daud adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan. Di saat kita melakukan 3 hal ini, maka saudara akan keluar menjadi pemenang dalam peperangan kehidupan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Kalau rumah tangga mereka sedang ada dalam masalah, Tuhan membela perkara mereka. Tuhan menyelamatkan rumah tangga mereka. Kami tolak perceraian, kami tolak kehancuran dalam rumah tangga setiap pendengar. Kami tolak dalam nama Yesus. Biar rumah tangga mereka sukacita bahagia terus diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan jamah oleh bilur-bilur darah Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan kekuatan dari Tuhan. Dan hamba berdoa,
biarlah berkat dari sorga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawutu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.